Jadi di satu masjid ya, satu masjid waktu itu kami diusir ya, ya, masyarakat itu udah tidak suka sampai mereka itu kumpul sama masyarakat pemuka ya, di tempat itu dan bermusyawarah ya, di masjid itu mereka bermusyawarah dan ada negosiasi, artinya ada diskusi dengan masyarakat juga pemuka. Kita sampaikan tujuan kita seperti ini ya, maksud kita dengan dalil-dalil ya, dengan dalil-dalil bagaimana pentingnya kita makmurkan masjid, bagaimana pentingnya kita mengajak orang ya, untuk memakmurkan masjid itu taat pada Allah ya, dakwah ini juga kerjanya Nabi SAW, perintah Allah, sunnah Nabi dan semua para ulama ini juga buat dakwah. Inti itu mengajak, tidak ada maksud lain, tidak ada maksud lain. Ya kenapa kami ke masjid, dari masjid ke masjid ya memang perintahnya untuk memakmurkan masjid ya. Dan itu tertib kami ya, kami jelaskan. Jadi gak mungkin dari rumah tetangga ke rumah tetangga atau dari hotel ke hotel, enggak begitu. Jadi kami dari masjid ke masjid. Nah, kemudian tetap tidak diterima ya, tetap tidak diterima, alasan kami mereka tidak terima dan mereka juga mengatakan ini jamaah mengotori masjid. Dan kami jelaskan tidak, kami bahkan baru datang itu ada khidmat masjid, bersih-bersih, kemudian pulangnya pun kita ada bersih-bersih khidmat masjid. Ya kami sampaikan seperti itu ya. Dan kami jelaskan kalau misalnya nanti masalah alasannya, misalnya ada yang mengatakan alasan tidak boleh masak di masjid, ya kami tidak masak, kami bisa beli nasi di luar atau gimana baiknya begitu. Tapi tidak ada negosiasi, diskusi, mudzakarah, musyawarah itu enggak apa istilah itu, enggak ada titik temunya. Tetap mengatakan usir, tidak terima, usir, enggak boleh masuk macam. Maka ya tetap kami itu bersabar ya, kami bersabar walaupun ada hinaan, cacian waktu itu. Maka ketika itu karena syaitan sudah ya, masuk ya, ke hati-hati orang yang pendengki, yang tidak suka dengan usaha agama ini. Ada seseorang di sana itu ya, dia berdiri lalu dia maki-maki dengan makian yang Masya Allah luar biasa makiannya. Pokoknya tidak enak didengar makiannya itu, caci makiannya itu, dia tidak enak didengar gitu. Dia bilang dai bajingan, dai apa macam, pokoknya kata-kata kotor itu disampaikan di masjid itu. Tapi kami tetap saja bersabar. Bahkan mereka atau dia itu nunjuk kami, dia katakan pokoknya kalau tidak kalau tetap saja di masjid ini maka kami akan bunuh, macam dia bilang ya. Kami akan angkat pedang, macam dia bilang, sambil caci maki sampai sumpah serapah macam sudah di masjid itu. Maka kami tetap bersabar, tetap diam apapun kata mereka. Maka tidak lama dari itu teman-teman ya, tidak lama dari kejadian itu, maka kami dapat kabar orang yang caci maki habis-habisan itu tubuhnya terbakar. Na'udzubillah min dzalik. Tubuhnya itu terbakar ya. Kemudian diceritakan tentang perkara itu kepada kami, diberitahu di Al-Ghazali, diceritakan, dan dia dalam keadaan, orang itu dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan kesakitan gitu. Sehingga ada yang minta ya,
untuk datang ke sana untuk jenguk, mungkin bisa meringankanlah kesakitannya itu. Maka ada teman-teman ya bilang, "Tidak usah, sudah memang itu sudah balasan karena sudah sakit sekali hati kita dicaci maki, apalagi dia kata-kata kotor di masjid macam." Tapi saya pribadi waktu itu mengatakan kita jenguk saja. Kita nggak tahu nanti menjadi kafarah bagi kita dan bagi dia, saya bilang. Maka berapa kalau tidak salah 4 atau 5 orang yang ke sana untuk menjenguk. Sampai di sana kita jenguk, kita saling maaf-maafkan. Dia dalam keadaan kesakitan, Masya Allah, dalam keadaan kesakitan. Yang saya lihat tuh gosong, tubuhnya gosong. Itu tidak terbakar dengan api, tidak tiba-tiba. Sehingga orang-orang yang di sana itu mengatakan itu dikena santet, kena apalah ya. Itu gosong. Maka kami memaafkan ya. Saya mengatakan ya, saling memaafkan Pak, kita hidup di dunia ini khilaf. Tapi dia kayak lupa dengan keadaan itu. Dia kayak lupa dengan sikapnya dia atau kata-katanya, kayak lupa. Dia hanya merasakan sakit saja saat itu. Maka ketika kita balik, kita sudah saling maafkan, kemudian sama keluarganya saling maafkan, kita balik besoknya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia meninggal dunia. Orang itu meninggal dunia. Dan itu Masya Allah, orang di tempat itu, orang kampung di tempat itu, dia menjadikan itu sebagai pelajaran. Sehingga Masya Allah banyak tashkilan, banyak yang keluar asbab itu, banyak yang ambil usaha dakwah. Ada juga seorang mantan preman, 2 orang kalau tidak salah di sana di tempat itu, asbab itu keluar ya. Asbab kejadian itu dia ikut keluar dan menjadi apa istilahnya, mengajak orang ya, sehingga terbuka tempat itu terbuka. Dan dapat Al-Ghazali pun sampai saat ini pun tempat itu bahkan jadi halaqah ya, jadi pusat dakwah. Ini asbab kesabaran, asbab tangisan doa teman-teman ya. Ketika dia diuji, dihina, dicaci maki, diusir, tapi tetap dalam keadaan bersabar, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan orang tersebut, dan dengan sebab kita saling memaafkan, dan itu mudah-mudahan menjadi jazbah bagi kita, semangat bahwa kita di dalam dakwah ini sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh terus untuk mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita dan apa yang kita miliki berupa amanah ilmu, sampaikan kepada umat, berupa amanah harta, korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali sebenarnya Al-Ghazali cerita yang kami akan sampaikan, tetapi waktu